Karena saya pernah baca dan apa Dia mau kemana saya kita belum ini ya, kondom bocor dan lain-lainnya. Tapi dianjurkan kalau memang Anda yang seks Makassar di kampus di UMI. Muslim Indonesia Makassar. Bagaimana tuh? Di sana ada yang lancar-lancar kah atau bagaimana? Ada Di sana katanya aktif juga di organisasi di ya lancar-lancar jaya. Dan UMI adalah salah satu kampus yang memang kampus yang organisasi itu organisasi di Sulawesi Selatan, Pak. iya itu tuh mantap sekali. Jadi Oh berarti itu kakak, mungkin orang perlu luruskan. Tadi yang program pendidikannya Mas sendiri ini kan dari SPK, setara S1 tadi, setara SMA ya. SMA. Ya SMA. Kemudian pada proses untuk lanjut sekolah ke S1 biasa, itu berarti status masuknya itu dari mahasiswa reguler pulang. iya mahasiswa reguler. Soalnya kalau dari D3 misalnya, diploma. secara pendidikan vokasi berarti ekstensi kan, Iya, jenjang. Nah karena ini dari SPK, berarti mahasiswa reguler ya. Reguler. Tempuh pendidikannya 4 tahun. 4 tahun ya pure jadi mahasiswa. Iya. aktivis White Bridge. Iya. Coba ceritakan ya White Bridge. Waktu Iya, itu kan jadi berdirinya di Makassar. iya. Waktu jadi sibuk-sibuk jadi mahasiswa reguler. Iya. Coba cerita. Dan tahun ini bagian dari anggota OPS. Iya benar. Terus juga ya. Coba ceritakan Kak. Jadi waktu di kampus UMI saya ketemu sama teman namanya Mita, tapi dia bukan kuliahnya di di UMI, dia di Unhas ya, beda kampus. Unhas juga. Mita adalah seorang aktivis juga, terus dia sangat-sangatlah Tapi kayak bicara Mita ini maka benar-benar ya. Mita adalah seorang Lanjut. Iya. Jadi ketemulah di sana, kita ngobrol apa sih yang kita bisa lakukan untuk generasi kita, khususnya anak muda yang dari generasi. iya di kesehatan, untuk bisa berbuat lebih, bukan hanya tentang merawat pasien di rumah sakit gitu. Kita bisa melakukan banyak hal di luar sana gitu. Iya. Nah dari situ kita harus punya wadah. Itu White Bridge. White Bridge. Jadi karena itu White Bridge berdiri. Iya. Dan Bridge, sekarang jembatan putih. iya. Mita sekarang mungkin lagi promosi S3-nya mungkin di luar, di luar Karena negeri. mungkin kalau Kak Mita atau Ibu Mita nonton secara podcast ini misalnya. Kayak gitu. Turun kayak talk show apa gitu. Kayak program-program TV apa gitu, kayak orang hilang begitu. Iya, dia adalah salah satu inspiring saya juga. Inspiring, oke. Jadi terima kasih. Mita, terima kasih ya, kita pernah bikin sesuatu yang Luar biasa. bermakna gitu ya. Dan itu menggempar waktu balik ke Ternate ya. Diajak, ayo turun bikin White Bridge. Statusnya tuh Masih mahasiswa. Iya. Orang bikin pertama kali di Maluku Utara pemilihan duta kesehatan Kesehatan remaja. remaja ya. Dan nanti akan dibikin lagi tahun ini. Iko. Iya, salah. Oke, berarti setelah 4 tahun pendidikan itu kemudian lanjut profesinya 1 tahun. di Bandung. Di Bandung. Ya. Kenapa tidak lanjut di UI? Di UMI waktu itu profesinersnya belum ada. Iya. Jadi Iya. sekarang yang harus dikat. Iya. Waktu itu cum laude. Mungkin bagaimana bisa sampai share dong bagaimana waktu itu proses belajarnya bagaimana, time manajemennya bagaimana sehingga bisa berhasil, walaupun tadi kakak bilang itu hanya angka-angka atau nilai. Iya. Tapi itu kan juga merupakan tolak ukur bagaimana kakak berhasil belajar selama ini. Ada mau share mengenai time management bagi waktu? Iya. Mungkin waktu di S1 saya akademik dan organisasi mungkin
50-50 ya, balance ya. Jadi tidak terlalu konsen ke akademik. Oh. Iya, tapi waktu di Bandung pure saya 100% iya, Fokus fokus akademik. untuk belajar, praktek. Mungkin dijelaskan kakak kalau S1 itu kan pembagian kurikulumnya mungkin kita kalau apalagi mahasiswa reguler kurikulumnya kan ada praktis dan teori juga. Iya. Sementara kalau profesional itu memang fokus lapangan. Fokus lapangan, ya benar. Praktek, bikin asuhan keperawatan, seminar. Ya. Jadi kita yang Itu tahun 2011, 12 ya. 2011 Iya. di Bandung. Di Bandung. Di kampus apa? Di BSI Bandung. Setelah itu lulus balik ke Ternate. Iya. Balik ke Ternate. Ada niat mau lanjut lagi S3? Insya Allah. Insya Allah. Ada Terus kesempatan. Karir ketika balik ke Ternate langsung masih di ruangan ICU atau Langsung dipindahkan ke penyakit dalam. penyakit dalam? Iya. Oh, oke. So, masih jadi CI. CI. Katanya menurut Freud CI-nya agak-agak kilir sedikit kayaknya. Jadi sampai sekarang masih di ruangan pria. Masih di ruangan pria. Nah, Kak Didi juga aktif di PKVHI. Iya benar. Persatuan Konselor Visiti HIV Indonesia. Visiti HIV Indonesia. Iya. Untuk Apa itu? wilayah Barang Maluku apa itu Utara. lagi? Oh, ya. Itu apa lagi? PKVI ya atau Persatuan Konselor Visiti HIV Indonesia itu adalah kita baik perawat, dokter yang sudah terlatih. Jadi ini adalah organisasi di bawah Kementerian Kesehatan. Programnya Kementerian Kesehatan. Iya. Jadi kita dilatih untuk menjadi seorang konselor yang punya kompetensi bisa menyelesaikan masalah-masalah pasien kita yang tentunya dengan HIV ya, walaupun konseling ini tidak hanya pada pasien HIV ya, tapi pasien-pasien yang mungkin merasa ada faktor risikonya bisa berkonseling dengan kita ya. Jadi setelah konseling dites untuk pendampingan pengobatan, itu peran kita konselor ada di sana. Berarti secara apa? Dengan kata lain, Iya. PKVHI ini jadi rumah bagi orang. Nah iya benar. Nangis, ada cerita, Iya. atau menyampaikan apa yang ingin orang bicarakan. Iya. Di rumah kan. Memang mungkin Kak Didi bisa share info Iya. ke orang. Memang kondisi HIV di Maluku Utara ini sengiri apa sih? Ngeri banget. Iya. Karena untuk angka HIV sendiri sekarang makin kesini tuh usia produktif ya, atau usia yang lebih muda tuh makin signifikan angkanya ya, sampai di usia 17-an sudah ditemukan virus di tubuhnya. Mungkin Iya. mereka secara singkat biar orang lain juga tahu sebenarnya Iya. HIV itu seperti apa. Iya. Mungkin Kak Didi bisa kasih gambaran. Begini loh HIV itu. Sehingga Ya, secara organisasi saja ini HIV. kemudian Ah. hadir di Maluku Utara. Iya. Apakah karena secara presentasi dia tinggi, terus lihat keadaan lingkungan yang tadi Kak Didi bilang, Iya. kira-kira bagaimana? Iya, jadi kalau untuk kondisi dari latar belakang sampai adanya PKVHI mungkin bukan tentang itu saja sih ya. PKVHI memang harus ada di setiap daerah. Tapi untuk berbicara angka, untuk angka sekarang kita di layanan klinik Jasmine, nama klinik di rumah sakit umum ya. Di situ kita melayani pasien HIV untuk konseling dan testing, kemudian pengobatan. Untuk
ODIF ya atau orang dengan HIV angkanya sekarang baru di layanan kita nih ya, baru di layanan yang di rumah sakit umum. Klinik Jasmine. Iya itu sudah, iya itu belum di tempat lain, udah 1.000 lebih. 1.000 lebih. Iya. Bukan, Iya, itu baru di klinik Jasmine. Baru di klinik Jasmine. Yang datang. Iya. Untuk pemeriksaan dan pengobatan. Iya. Tadi Kak Didi bilang bahkan sudah ditemukan di usia belasan, 17-an. Iya. Yang saya pernah dengar katanya HIV itu kan sebelum sampai positif itu biasanya kan ada masa gitu ya, atau istilahnya jendela window periode. Iya. Berarti kalau 17-an sudah HIV AIDS, berarti dia jendela, atau mungkin Kak Didi jelaskan jendela periode maksudnya gimana? Jadi sebenarnya masa inkubasi di dalam HIV itu kayak kita tidak pikirkan ya, karena kadang-kadang seseorang sudah terinfeksi tapi karena lifestyle-nya bagus atau pola hidupnya bagus, sistem kekebalan tubuhnya tetap bagus dan tidak akan menunjukkan gejala. Iya, tapi kadang-kadang ada yang sampai 5 tahun ya baru terdeteksi. Iya, sampai 5 tahun baru mungkin saja kondisi kesehatannya atau drop dan di situ bisa gejalanya muncul. Iya. Karena prinsipnya HIV sendiri kan menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Kita bisa pikirkan kekebalan tubuh itu sangat penting untuk kita ya, untuk kalau kita sering menjelaskan kepada pasien kita bahwa mengumpamakan bahwa sistem kekebalan tubuh itu adalah tentara buat tubuh ya. Ya, jadi kadang bahasa itu yang dipakai untuk masyarakat awam ya, biar pemahamannya bisa itu. Jadi kalau ada virus yang menyerang orang ke tentara ini, ya tentara bisa kompleks ya, bisa secara ini orang dapat gitu. Jadi karena itu kan kekebalan tubuh turun tadi. Jadi itu. Jadi kaitkan lagi dengan yang usia 17-an bisa dapat tadi. Ya, kita pasti berpikir di usia berapa dia melakukan hubungan seks gitu ya. Ya. Jadi itu sangat miris. Ya. Iya. Orang tua dengan positif HIV AIDS itu kemungkinan menular ke anaknya itu seberapa potensial? Iya, ataukah jangan-jangan yang usia 17-an ini jangan-jangan sampai turunan atau apa? Iya. Harus digarisbawahi lagi penyakit HIV adalah penyakit menular ya, bukan penyakit genetik atau keturunannya. Ya. Ada ibu dengan HIV bisa anaknya tidak positif gitu. Iya, yang penting diketahui lebih awal, lebih dini untuk di treatment ya, dikasih pengobatan untuk ARV ya, tidak bisa menularkan ke anak. Dan itu fungsinya konseling gitu ya. Jadi pada saat konseling kita secara sempurna ya menanyakan faktor risikonya dia, hubungan seks terakhirnya, atau gonta-ganti jarum suntik mungkin, sampai hal-hal yang mungkin dianggap private harus dia jujur ke kita, hubungan seksnya seperti apa ya, mungkin dia anal atau lelaki ya, atau lelaki dengan perempuan ya, vaginal seks ya. Itu hal-hal private yang harus kita tanyakan gitu. Iya. Nah, Kakak, berarti terus kemudian supaya orang-orang yang mungkin dengan ODIF ya, sebenarnya ODIF ya. Dengan ODIF ini. Kalau dulu kan ODA. Ya, ODA kalau dia sudah di stadium AIDS. Orang dengan AIDS beda dengan ODIF. Orang tahapan HIV-nya. Iya, baru ada HIV tapi gejalanya belum gitu. Itu supaya orang ini jangan malu. Iya. Jangan malu untuk berkunjung ke klinik misalnya. Itu apa sih yang bisa disampaikan? Berarti maksudnya kalau orang mau ke
apa bagaimana gitu. Iya. Soalnya apalagi masyarakat orang ini Kalau kita mau klinik jasmin nanti bagaimana? hal-hal Ini begitu kan bagaimana? bisa dianggap tabu atau kita dia. Kira-kira bagaimana? Iya. Itu jalur-jalur. Iya, jadi sekarang BIN harus prinsipnya ya untuk teman-teman muda di luar sana, prinsipnya begini, saya berani, saya sehat. Saya berani, Yes, saya yes. sehat. Iya, berani apa? Berani tes, gitu ya, berani berkonsultasi, ya. Kalau lebih awal, lebih dini itu tuh lebih baik, gitu ya. Memang HIV ini diskriminatif sekali ya. Iya, stigma dan diskriminasi itu sangat tinggi. Secara sosial. Iya, Sampai sekarang ya? sampai sekarang. Jadi salah satu target atau yang harus dicapai itu pada 2030 atau 2000 berapa ya, saya lupa. Yaitu 30 tadi. 30 tuh atau 30 ya. Nol yang pertama adalah tidak ada angka HIV baru ya. Terus nol yang kedua adalah tidak ada kematian akibat HIV, dan nol yang ketiga adalah tidak ada stigma dan diskriminasi. Ya, jadi stigma dan diskriminasi salah satu hal yang sangat urgen untuk pelayanan HIV. Kadang-kadang orang takut mengunjungi layanan karena stigma dan diskriminasi masih tinggi. Iya. Wah, lah Faurus keluar dari klinik jasmin, jangan-jangan. Padahal iya. Padahal tidak semua orang yang ke klinik jasmin atau di layanan HIV adalah HIV ya. Tidak semua orang yang datang ke sana HIV. Odif. Sekedar berkonsultasi. Iya. Berarti kakak terus Iya. diluruskan, kasih pencerahan ke teman-teman Rizal terus Iya. dan yang lain. Ini penderita HIV ini kan dia tidak terkotak. Maksudnya siapa saja bisa dapat. Iya. Mau bujangnya, Iya, orang yang betul. sudah Menikah. pasangan secara sah menikah kan. Iya, mau ustad. Apalagi yang mau Baru ustad tadi juga dia sama. juga ada bilang tadi ada apa penyuka lelaki sesama lelaki. Iya. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir marak. Ada Iya. Apakah juga begitu juga sama lesbian? Karena baru video viral yang Apalagi kan kemarin. kalau DP. Apakah itu Lagi marak itu kan kalau laki-laki. Iya, PP yang- metaan. yang mungkin kalau lesbian ya dibandingkan dengan LSL. LSL itu bukan lelaki suka lelaki ya, tetapi lelaki seks lelaki. Oh, lelaki seks Iya. lelaki. Oke. Kalau sebatas iya, kalau sebatas suka aja tidak beresiko. Oke. Iya, tapi tergantung makna S-nya. S-nya. iya. Kalau Seks. suka aman. Iya. Kalau seks, aduh hati-hati. Itu yang beresiko. Nah, itu Iya, bagaimana jadi- tadi? Suka aman kan? Kalau suka kan Suka tanpa melakukan ya. bagaimana juga Kak? Kalau dari yang semua itu, kelompok-kelompok itu, yang Ya, paling mungkin- rentan dan yang paling banyak, yang paling tinggi sekarang. Iya, kalau sekarang trennya makin untuk di layanan saya ya, mungkin LSL kesini nih makin mungkin mereka lebih berani ke layanan, jadi terdeteksi. iya, cepat terdeteksi. Tapi Jadi kita belum terdata. belum tahu juga yang pasangan. Kan kalau di klinik jasmin. Iya, Ada teman saya di daratan Halmahera ada yang ibu hamil muda tapi sudah positif. positif ya. Banyak juga ya. Iya. Nah, kita juga kadang berpikir ya untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin saja mereka hanya di rumah ya, dan pasangan seksnya hanya adalah sang suami. Iya. Tapi mereka mendapatkan oleh-oleh dari sang luar. suami ya, karena jajan di luar. Jajan sembarangan. Kak, pernah orang diskusi juga hal-hal kayak gini di forum ya. Mhm. Muncul pertanyaan-pertanyaan semisal ini ya, Pak. Apalagi kalau lewat hubungan seksual ya. Iya. Seksual. Itu kan pola penyebarannya lewat cairan Iya. Terus pertanyaannya kalau misalnya penggunaan kondom, Iya. penggunaan kondom itu seberapa efektif atau potensi untuk menimbulkan HIV itu saya bagaimana? Apakah memang kalau pakai kondom tidak tertular, maka masih akan tetap tertular dengan Iya. Salah satu pengaman yang paling dianjurkan sekarang kan kondom ya. Walaupun tidak 100% mungkin ya, karena bisa saja kondom bocor dan lain-lainnya. Tapi dianjurkan kalau memang
Anda yang seks aktif, Ini untuk suami istri. iya, untuk yang masih seks aktif, masih ya kita tidak bisa membatasi ruang gerak orang ya. Iya, dia mau kemana saya kita belum ini ya, ruang gerak, terus apanya yang dia inginkan. Tapi kita hanya berpesan kalau memang saya tidak bisa menahan, ya salah satu cara adalah kondom. Karena saya pernah baca dan artikel tentang itu kan ada satu organisasi di Amerika namanya CDC. CBC, CDC. CDC. CDC itu pemerhati AIDS dan kekerasan. Dan dalam surveinya dia bilang kondom itu bahkan tidak menjamin, Iya. tidak terlalu menjamin. Itu untuk pencegahannya. Tapi kondom itu tingkat konsentrasinya hanya sekitar 25%. Iya. Jadi ya saya lihat Iya. Iya. Tapi saya juga terakhir saya baca juga di, kalau nggak salah di Thailand atau Filipina, karena di sana ada kayak ATM kondom gitu. Iya. ATM kondom. Jadi Jadi Thailand sudah Thailand. iya. ATM kondom. Iya, ternyata signifikan sekali angka penurunan. Ya. dampaknya Iya, sangat besar. Berarti itu ini. Itu ATM kondom gimana sih itu? Jadi maksudnya Mau hadirkan di sini atau Mungkin kalau di sini ya. kemarin kan masih ada isu kalau beberapa tahun yang lalu kan di demo habis-habisan tuh. Ya kan? Iya. Ya Menkes waktu Menkes siapa mau disarankan kondom Pak. Demo habis-habisan. Iya. Kan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Nah kakak sebelum tadi ada singgung segala macam. Memang bagaimana sih dia pendeteksian begitu? Maksudnya tuh periksa tuh gitu HIV itu kayak gimana sih? Apakah dari ambil darah tuh melihat apanya? Iya. penurunan data balapor? Ya, selain visitasi atau tanya-tanya tadi Iya. riwayat risiko, perilaku risiko, selain itu apakah ada laboratorium juga atau bagaimana? Oke, iya. Jadi setelah pasien di konseling ya, tentunya yang terakhir kita pengambilan sampel darah. Iya. Dan, dianjurkan sih bagus ada Ravena. Darah vena. Ya. Jadi diambil, dicek pakai rapid test kalau di layanan. Ya. Kalau kita kalau untuk diagnostik harus pakai 3 regen. Gitu ya. Ya, tapi kalau untuk screening 1 regen aja. Kalau kita screening 1 regennya positif, lanjut ke regen 2 dan 3. Tapi kalau regen 1-nya negatif atau non reaktif, tidak perlu 2 ke 3. Tidak berubah ketiga. Iya. Biaya bayar? Gratis. Gratis. Iya. Oke. Dan regen sama bahan-bahan itu kan disiapkan oleh pemerintah. Ya. Boleh baronda. Tidak, saya donor rutin 3 bulan. Aman saya. Aman-aman. Iya benar. Donor rutin salah satunya periksa itu. Iya. Kita mendonorkan darah kan diperiksa juga HIV selain hepatitis. Aman. Sebentar, insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah ya benar. Memang fenomenanya gila ya kakak. Tadi kakak bilang sangat ngiri dan segala macam. Padahal mau bilang di Maluku Utara tempat prostitusi tidak ada itu. Mungkin karena Dan secara kultur pun iya. hampir bisa dikatakan mustahil. Iya. Malahan begini, kalau ada tempat prostitusi yang terlokalisir, itu lebih mudah untuk tim kesehatan untuk bisa edukasi, pemeriksaan, penyuluhan di sana, dan itu bisa saja salah satu untuk pencegahan untuk penularan gitu ya, karena mereka punya pemahaman yang baik ya untuk para wanita-wanita atau orang yang ada di panti-panti seperti itu, panti pijit dan Orang-orang berisiko ya. iya orang-orang Oh, berisiko. panti pijit juga. Iya, panti pijit sering dikunjungi oleh teman-teman dari puskesmas. Puskesmas. Iya, untuk pemeriksaan. Ya, untuk Anda yang hobi bapijit, cukup bapijit saja. Iya, jadi kalau terlokalisir gampang dikoordinir gitu. Daripada yang sembunyi-sembunyi ya, kayak Oke. menggunakan aplikasi. Ya, online sekarang. Iya. Aplikasi hijau. Iya. Itu kita tidak tahu ya, dia punya pengalaman tidak selama melakukan transaksi ya, melayani kliennya.
dia menggunakan kondom tidak ya. Jadi kakak ya, itu HIV, ya. apakah sebelumnya tuh dia juga harus dapat setelah kita pemeriksaan tadi lab dan segala macam, apakah tanda-tanda yang selain itu kayak apakah seseorang harus dia mendapati gejala kayak raja singa atau sifilis, apakah harus seperti begitu dulu? Apakah itu sudah bisa mengarah ke HIV atau bagaimana? Nah, terus sekalian supaya satu terakhir dari pertanyaannya ini tadi, Ya. itu tadi kan tadi sempat singgung pendidikan ODIF dan ODA. ODA. Jadi kalau misalnya Sama TB. masih sampai pada tahap ODIF, itu berarti si pasien atau si orang ini seperti apa? Ya. Kemudian kalau AIDS-nya itu seperti apa Ya, lagi? sama menyambung sama TB. Apakah orang dengan HIV itu akan dapat TB atau TB itu harus ada kaitan erat atau bagaimana sih? Iya benar. Silakan. Jadi sekali lagi bahwa HIV itu tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu ya. Kita tidak bisa memperkirakan ini iya, berat badannya menurun pasti HIV gitu ya. Padahal ada beberapa penyakit yang gejalanya mirip-mirip. Ini udah pekuling hitam. Sebab ini genetik ya. Mungkin udah produksinya dari sana gitu lah. Ya. Jadi kita jangan memperkirakan berat badannya menurun pasti ya. Atau mungkin ada gejala-gejala lain yang mirip-mirip gitu ya. Kan ada beberapa penyakit juga mirip-mirip gejalanya. HIV kayak tiroid ya. Biasa berat badannya menurun drastis ya. Jadi ya salah satu cara itu dengan pemeriksaan tadi ya. Kita hanya bisa mendiagnosis dengan pemeriksaan darah tadi. Terus apalagi tadi? Kalau ODIF ya, ODIF udah ya. sama yang sifilis itu raja singa, apakah itu bisa mengarah ke HIV atau bagaimana? Iya. Sifilis itu adalah kalau sifilis merupakan salah satu pintu masuk untuk seseorang HIV ya. Risiko sekali. Iya, risiko karena di situ sudah ada perlukaan ya. Apa nama? Port entry atau Port entry ya, pintu masuk. Ya. Jadi kalau dia sifilis ya kita anjurkan untuk tes HIV juga. Ya, sama dengan TB tadi ya. TB juga. Ya. Karena sekarang kolaborasi TB dan HIV ya itu program pemerintah. Kalau setiap TB dianjurkan untuk periksa HIV. Ya, dan kalau ada HIV dianjurkan untuk screening TB. Sudah kerjasama gitu. Karena ya angka tertinggi infeksi oportunistik gitu ya di HIV adalah TB dan angka kematian terbanyak juga pada HIV adalah karena TB. Ya, jadi kadang-kadang HIV-nya tidak membuat orang meninggal. Yang meninggal adalah infeksi oportunistiknya. Iya. Itu yang AIDS tadi. Iya. Yang salah satunya adalah TB. Jadi kalau seseorang dibilang oh ini ODIF ya, berarti dia yang ditemukan di dalam darahnya ada virus tanpa menunjukkan gejala-gejala tertentu gitu. Ya, tapi kalau dia sudah AIDS berarti iya atau ODA HIV human immunodeficiency, berarti ada penurunan defisiensi imunitasnya. iya AIDS-nya sudah muncul di dalam kumpulan gitu. immunodeficiency syndrome. Iya, kumpulan berbagai sindrom ya. TB-nya Itu yang sudah tadi ODA atau AIDS Iya, sudah ODA, ke level up. TB-nya iya. Tapi kakak, terus kalau misalnya bicara itu kan biasanya di pelayanan Iya. di kelas dunia. Nah sekarang perawat pada umumnya, bagaimana orang bersikap ketika berhadapan dengan pasien-pasien yang mungkin mengalami itu, ataukah dapat di Jangan sampai orang bilang jangan diskriminasi tapi ternyata tapi kan tuh perasaan kan kayak aduh itu tadi ada pakai handphone kata ada ya itu. Nah ya betul sekali. Kita tidak bisa dengan simpelnya bahwa saya tidak akan diskriminasi pasiennya padahal wajar lah kita khawatir, kita takut tertular, tapi dengan pemahaman yang baik kita bisa stigma dan diskriminasi itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kadang-kadang stigma dan diskriminasi bukan ada di masyarakat, kadang di petugas kesehatan pun ada gitu ya pada pasien-pasien HIV. Jadi mungkin pemahamannya diluruskan dulu
nanti Ini pun berlaku untuk teman-teman mahasiswa perawatan. Nanti yang turun praktek. Yang turun praktek terus Iya, benar. berbenturan dengan hal-hal seperti ini secara langsung. iya. Jangan heboh lah ya. Ih sana pasien HIV, pasien HIV. Iya, pokoknya kalau saat kita sudah kewaspadaan standar ya dalam pelayanan itu kita sudah aman sih. Atau mungkin ya, Waspada standar, waspada isolasi. Saya luar kepala itu. Iya. Iya, pakai handskun, pakai APD yang sesuai SOP gitu ya. Oh, prosedur ini kita harus pakai ini. Dan mungkin kita harus berpikir bahwa semua pasien bisa berisiko menularkan penyakitnya ke kita. Jadi kita Tetap harus kewaspadaan. iya sama rata. Jangan sampai orang bilang pasien ini terlihat sehat-sehat aja, mungkin ada virus di tubuhnya. Jadi sama rata semua pasien yang saya layani, prosedur ini harus saya pakai handskun ya, saya pakai handskun. Iya. Jadi untuk sementara dalam waktu dekat ini dari PKVHI ada agenda-agenda apa lagi rencananya? Ya kita untuk sementara kemarin sebenarnya banyak planning kegiatan, cuman beberapa tahun kemarin kan ada COVID gitu ya. Dan setelah COVID itu kebetulan saya juga sudah dilatih menjadi dilatih TOT untuk materi untuk jadi narasumber setiap pelatihan. HIV. Iya, Kemarin di Grand Majang. Iya, jadi kemarin sempat Jalan-jalan. jalan-jalan ke beberapa Kayaknya kabupaten. kita kayaknya tuh melamar di PKVHI biar angka-angka masuk. Iya. Ke Halteng, Halsel. Iya. Terus ada beberapa kabupaten yang diundang ke sini, ada Taliabo, Sula. Untuk dibukanya layanan-layanan baru di kabupaten. Nah, jadi terakhir nih Kak, terakhir dari Kakak, so bercerita banyak nih tentang HIV, tentang pengalaman. Nah, mungkin Kakak sendiri share sedikit ke teman-teman pijar kita. Teman-teman pijar ini kan ada yang lain masih sementara kuliah, ada yang lain di tempat kerja, segala macam. Mungkin bisa sharing motivasi atau inspirasi, bagi sedikit inspirasi atau prinsip bagaimana kita dalam sebagai mahasiswa dan juga sebagai pekerja atau perawat yang bertugas di layanan. Gitu. Karena ada yang menarik di awal pembahasan tadi ketika saya merasa tertarik dan cukup apa ya, itu ketika tadi dia bilang sadari dulu kalau kita kan orang depresi. Jadi dijawab perawatnya kan banyak kan yang sekolah ini tadi yang saya bilang awal salah alamat dan sebagainya terjadi terus kira-kira Pasien akhirnya orang bilang banyak lah di PK. Punya HIV. sekarang ini Ledak. Mungkin Kakak bagi mungkin waktu itu kenapa waktu di Bandung bisa sampai ngejar itu, terus bagaimana sampai bisa apa sih yang bikin Kakak mau sampai jadi ketua di PKFI, share motivasi gitu. karena secara kesimpulan kan orang bisa ambil asumsi bahwa selain prestasi dan sosialnya pun luar biasa. Silakan. Oh iya. MC terkenal. Oh iya Kak, bagi dulu biar teman-teman yang ada belajar. Jadi semangat. Iya, sebenarnya kita harus banyak berinovasi ya. Karena ini era digital ya, jadi 4.0. Iya, 4.0 ya atau 4.0. Jadi ini juga salah satu inovasi dari teman-teman perawat ya. Ya, mudah-mudahan bisa lebih menjadi inspiring untuk rekan-rekan yang lain ya, untuk adik-adik mahasiswa, tentunya mahasiswa perawat ya. Kemudian rekan-rekan yang teman sejawat. Salah satu hal mungkin tadi juga disinggung mengenai mungkin jadi perawat bukan passionnya ya, karena disuruh keluarga, tapi saya
banyak teman-teman saya juga yang berpengalaman seperti itu, disuruh keluarga untuk jadi perawat, tapi kadang-kadang setelah jalan berubah kecintaannya terhadap dunia perawat ya. Jadi sebenarnya kita sudah ditakdirkan untuk menjadi seperti apa nanti ya. Jadi Allah memilih orang untuk melayani umat ya, bahkan dalam sakit, berarti Allah sudah tahu ini adalah umat saya yang saya pilih ya untuk menjadi perawat. Dari tangannya bisa membuat orang lain sembuh. Jadi yakin aja bahwa yang kita jalani saat sekarang adalah takdir Allah gitu. Mari walaupun sekarang belum tumbuh rasa cinta, belajar menumbuhkan rasa cinta tentang profesi kita. Jadi mengenal profesi dulu. Iya, benar. Karena perawat adalah profesi yang luar biasa. Jadi ya tetap semangat nih tuh teman-teman pijar yang masih Lihat proses panjang, hasilnya. dari SPK Pak, SPK zaman asrama sampai ke Bandung. Ya. Sekolah seperti ini kalau misalnya mentok lagi itu terlalu. Oke, Kak Didi. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa nih. Suasana yang Kayaknya menyenangkan hari ini. saya sebenarnya masih ingin banyak lagi nih tanya yang lebih banyak lagi nih Kak Didi. Ya. Jadi nanti ini sekaligus menginformasikan ke rekan-rekan. Ini kan sebenarnya topik pembahasan mungkin banyak sekali masukan dari audiens ini. Ya. Kalau misalnya di forum ini belum tersampaikan. Silakan komen. Silakan. Silakan komentar saja. Ada yang mau tanya, komentar saja. Nanti baru Fasilitasi tanya. Kegiatan kalau ngobrol Ya. langsung. Iya. Insya Allah. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih.